Berikut ini hasil sementara hitungan suara Pilpres 2024 yang diunggah situs KPU pada 19 Februari 2024 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 70,47%, disusun berdasarkan nomor urut Capres-Cawapres. Untuk nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 23.569.399 suara atau setara dengan 24,27%. Sementara Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 56.931.332.000 setara dengan 58,62%. Nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD 16.620.064 setara dengan 17,11%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 930 TV dari Butapan di Talupi Kabupaten Bulukumba. Hasil Pilpres dengan adanya Realcon KPU yang terbaru ini semakin memberikan penguatan bahwa Prabowo Gibran di atas angin melampaui dua kandidat lainnya. Tentu bagi pasangan Amin maupun Ganjar Mahfud ini adalah berita yang sangat tidak menggembirakan, di mana keduanya itu kalah telak dan dipastikan kalau data yang masuk ini sudah di angka 72%, berarti memang ini hanya satu putaran dan pasti akan membuat para pendukung kedua capres terutama Amin yang memang sangat luar biasa sakit hati, bahkan menganggap rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU atau proses pemilihan kali ini itu curang, dan itu sudah banyak yang melampiaskan kemarahannya melalui media sosial, termasuk riak-riak di depan KPU itu adalah para pendukung Amin yang tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka kalah dalam Pilpres kali ini. Ini coba saya bacakan beritanya dari Detik News ya. Realcon KPU 72%, jadi sudah 72% yang masuk. Amin 24,27%, Prabowo Gibran sebesar 58,62%, kemudian Ganjar Mahfud 17,11%. Dilihat pada .com dari situs Pemilu 2024. Pemilu 2024 kpu.go.id Selasa tanggal 20 bulan 2 2024 pukul 7.24 waktu Indonesia Barat. Data yang telah ditampilkan berasal dari 583012 dari 823238 TPS atau 72,03% TPS yang ada di Indonesia. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul dengan perolehan suara di angka 58,82%. Itu artinya bahwa pasangan Prabowo Gibran betul-betul di atas angin dan bisa jadi memang hanya satu putaran. Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa publikasi form model C/D hasil adalah hasil perhitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik. Jadi demi untuk bagaimana supaya publik ikut memantau proses perhitungan suara sehingga tidak ada lagi koar-koar di lapangan bahwa terjadi kecurangan dan seterusnya. KPU juga menyatakan perhitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil perhitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah hasil sementara hitungan suara Pilpres 2024 yang diunggah situs KPU pada 19 Februari 2024 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dengan data masuk 70,47%, disusun berdasarkan nomor urut Capres dan Cawapres. Nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang kita kenal sebagai pasangan Amin mendapatkan perolehan 24,27% suara.
Kemudian Prabowo Subianto dan Raka Buming Raka atau Gibran Raka Buming Raka memperoleh suara 58,62%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan 17,11%. Dengan data yang ada untuk sementara ini, sahabat, dipastikan bahwa Prabowo Subianto unggul menyaingi pasangan capres lainnya. Oleh karena itu, kita berharap bahwa pemilu kali ini, pilpres kali ini, betul-betul tidak ada provokasi di dalamnya yang kemudian menilai pelaksanaannya curang dan seterusnya sebagaimana yang diteriakkan oleh para kadrun-kadrun yang memang mau melihat Indonesia ini sebenarnya kacau. Jadi terlepas dari mereka mendukung calon presiden, tetapi bagi saya melihat itu hanya treatment bagi mereka sebenarnya untuk ada isu agar membuat kekacauan di Nusantara atau di Indonesia yang kita cintai ini. Apalagi kita tahu bahwa yang getol menyuarakan soal kecurangan pemilu ini, ya salah satunya itu adalah Aldo ya, Babe Aldo, yang kita tahu siapa orangnya, yang memang dari dulu tidak pernah melihat negara kesatuan Republik Indonesia ini dalam keadaan baik-baik saja. Selalu menganggap bahwa Indonesia ini di ujung tanduk, dan bahkan dalam kampanyenya 4 tahun terakhir ini adalah bagaimana menjungkal Pak Jokowi dari kursinya sebagai presiden, dan saya kira itu viral di mana-mana. Oleh karena itu kita berharap seluruh masyarakat dewasa melihat dan menilai hasil pilpres ini dan tidak gampang terprovokasi oleh mereka para kadrun-kadrun yang sekali lagi ingin melihat bangsa Indonesia berada dalam kacau balau. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.